Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan keempat di mata kuliah Information Security. Dan hari ini kita akan ngomongin Physical Security. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini, diklik dulu ya tombol subscribe-nya yang ada di bawah video ini dan bunyikan belnya agar channel ini semakin berkembang. Nah, ngomongin soal physical security ya, cuma artinya kalau kita mengamankan jaringan dengan firewall dan sebagainya, tapi akses ke data center itu tidak diamankan dengan baik sehingga orang dengan mudah bisa mengakses apa yang ada di data center tersebut ya. Nah, di sini kita akan melihat berbagai hal yang berkaitan dengan physical security ya. Yang pertama itu adalah physical access control, kemudian itu fire safety atau keamanan dari api atau kebakaran ya, kemudian supporting utilities, kemudian structure collapse dan plumbing leaks, kebocoran dari gas, kemudian interception of data ya, di data cegat atau di intercept di tengah jalan ya, kemudian mobile and portable system. Nah, yang berkaitan dengan physical access control, nah itu adalah pembatasan ya terhadap akses masuk dan keluar orang ya dari sebuah area. Jadi misalkan gedung kantor atau perkantoran, kemudian data center atau ruangan yang berisi server ya, jaringan. Nah, yang berkaitan dengan physical access control ini ada beberapa hal ya, termasuk misalkan pintu ya, kemudian kartu ID ya, kemudian atau memori, kemudian tugas keamanan ya, kunci, kemudian konstruksi dinding, termasuk juga pagar dan kunci-kuncinya ya. Nah, tembok dan pagar jadi biasanya satu area yang memiliki akses terbatas itu dilindungi dari lingkungan sekitarnya ya, menggunakan pagar. Jadi misalkan ada sebuah gedung data center, itu di luarnya itu akan dibuat tembok yang tinggi ya, tembok yang tinggi, kemudian di atasnya itu akan dipasang pagar sehingga tidak bisa sembarangan orang untuk melompat masuk. Nah, biasanya tinggi temboknya nih bisa 3 atau 4 meter ya, jadi cukup tinggi sehingga sulit. Dan juga nanti di atasnya itu dipasang kawat berduri ya. Nah, kemudian juga pagar-pagarnya ada beberapa macam, ada juga yang dibatasi, jadi selain tembok dia juga menggunakan pagarnya itu dari besi ya, seperti ini. Jadi biasanya ada 2 lapis ya, lapis pertama itu menggunakan tembok, kemudian lapis kedua di dalam itu menggunakan pagar lagi seperti ini, atau dibuat dari besi padat seperti ini ya. Dan juga ada juga yang menggunakan kawat berduri seperti ini, sehingga akses untuk menuju ke gedung tersebut ini lebih sulit ya. Nah, kemudian juga ada yang keamanan super maksimum itu menggunakan
listrik, jadi pagarnya dialiri listrik sehingga kalau ada orang yang masuk ini akan berpikir 1000 kali ya karena bisa tersengat oleh aliran listrik. Nah, kemudian selain itu juga bisa disediakan menara pengawas ya, seperti ini sehingga mudah mengamati keadaan lingkungan sekitar ya. Biasanya di kawasan-kawasan pabrik ya dan penjara biasanya ada seperti ini ya. Nah, kemudian pintu. Nah, pintu juga ini tiap kawasan yang keamanan maksimumnya ya itu ada pintu gerbang seperti ini, di mana di samping pintu atau di balik pintu ini terdapat petugas keamanan ya yang memeriksa orang ataupun siapapun yang keluar masuk ya, yang akan masuk ke kawasan tersebut atau menuju ke gedung. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk seperti ini. Ini akan dicek satu persatu ya, baik orang maupun bawaannya maupun kendaraannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga ada model pintu seperti ini, tentunya pintu dorong ya, dimana ada pintu kecil untuk orang keluar masuk. Nah, ini gambaran pintu secara umum, ada yang membedakan pintu masuk maupun keluar untuk orang di kiri dan kanan ya. Kemudian di tengah itu pintu untuk kendaraan ya. Dan kemudian juga terdapat penghalang ya. Jadi selain pintu, di belakangnya itu ada penghalang atau barrier seperti ini ya. Nah, kalau yang di sebelah kiri itu untuk mobil ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu untuk orang. Kalau di dalam gedung ya, kita harus melakukan tapping kartu untuk bisa masuk ya. Itu menghalangi orang ya. Tidak sembarang orang bisa masuk dan keluar karena harus menggunakan kartu ya. Demikian juga untuk mobil atau kendaraan, di situ ada petugas keamanan yang memeriksa atau bisa secara otomatis menggunakan RFID yang mendeteksi kendaraan yang akan masuk ya. Nah, kalau di gedung itu ada barrier seperti ini ya yang digeser dan bisa dimasuki kalau kita tap kartu yang sudah kita dapatkan di petugas keamanan di depan, di visitor control. Nah, kemudian di sini juga ada infrared ya, biasanya untuk mendeteksi pergerakan orang yang keluar masuk. Nah, ini gambaran sensor untuk passive infrared detection ya. Jadi kalau mendeteksi kalau ada orang ataupun pergerakan melintasi suatu kawasan ya. Dan biasanya kalau di tempat-tempat yang gelap ya, misalkan di museum dan sebagainya atau di kantor kalau malam hari ini infrared ini berfungsi. Nah, kemudian di sini ada laser detection system ya, yang akan mencegah orang melintasi suatu daerah atau suatu kawasan ya,
Sehingga kalau ada orang ataupun sesuatu yang bergerak itu terdeteksi, dan ini akan tersambung ke alarm, dan dia akan membunyikan alarm, sehingga petugas keamanan itu sadar bahwa ada upaya penerobosan. Nah, kemudian biasanya di tiap kantor itu ada pintu magnetik seperti ini, dan dia akan mengunci pintu secara otomatis. Jadi setelah dibuka dan dia akan tertutup sendiri, dan dia langsung akan terkunci. Jadi dia kerjanya menggunakan magnet. Nah, kemudian di tiap akses ke gedung itu terdapat metal detektor seperti ini. Bentuknya bisa seperti pintu yang kita harus lewati, dan kalau ada sesuatu yang mencurigakan dia akan berbunyi atau juga ada alat metal detektor yang dipegang oleh security yang memeriksa di badan kita apakah terdapat metal atau bahan-bahan yang berbahaya seperti bom misalkan. Nah, itu akan dicek menggunakan alat-alat seperti ini. Nah, kalau seperti ini merupakan mesin X-ray, biasanya ada di bandara atau di gedung-gedung yang bertingkat seperti ini, bisa barang bawaan kita apakah di dalamnya ada bahan-bahan yang berbahaya atau tidak ya. Nah, kemudian untuk mobil, di bawahnya ada seperti ini untuk scanner ya. Apakah ada bahan berbahaya atau tidak. Nah, takutnya di bawah mobil ini terdapat sesuatu yang dicurigakan, misalkan bom. Nah, ini bisa dideteksi oleh sistem ini. Kemudian ini video surveillance untuk pemantau ya. Jadi kamera, berbagai macam kamera dihubungkan sehingga kita bisa memantau berbagai lokasi. Jadi misalkan di kawasan, di pabrik gitu, kita bisa memasang puluhan atau ratusan kamera yang di setiap sudut atau di setiap lokasi, sehingga apa yang mencurigakan tuh bisa diketahui dari sistem kendali yang terpusat seperti itu. Nah, kemudian kalau kamu lihat di sini di gedung-gedung itu dipasang CCTV kamera seperti ini ya. Dan dia bisa berputar 360 derajat. Nah, kemudian kamera seperti ini biasanya terdapat di gerbang masuk ya, atau di atas plafon atau di sudut-sudut tembok ya. Dan ini gunanya untuk memantau lokasi sekitar, dan dia posisinya biasanya tetap tidak bisa berputar. Nah, kemudian ada alarm seperti ini. Ini adalah alarm untuk api ya, khususnya untuk api. Jadi kalau ada terjadi kebakaran, maka alarm ini akan berbunyi. Kalau ada asap misalkan, alarm ini akan berbunyi dan akan memperingatkan kita akan ada bahayanya kebakaran ya. Jadi sehingga orang di dalam gedung itu bisa mengungsi keluar. Nah, kemudian di sini adalah access control system secara keseluruhan. Di sini adalah diagramnya ya, arsitektur dasar ya. Jadi melibatkan berbagai macam blok diagram. Misalnya di sana ada card reader ya, kemudian biometrik, kemudian kunci elektronik ya. Kemudian di situ akan diproses informasinya ya.
sehingga nanti bisa disimpan dan diakses kembali ya. Jadi misalkan kita hasil video dari CCTV itu kita bisa putar kembali ya. Dan di situ ada lognya semua dikendalikan. Nah, ini gambaran perangkat yang sesungguhnya ya. Nah, di sini diagram bloknya. Di sini kamu bisa lihat ada manajernya yang mengatur semua perangkat-perangkat tadi ya. Dan itu menggunakan software. Nah, kemudian untuk security management secara keseluruhan, misalkan ini untuk suatu kawasan atau gedung atau industri ya, ada berbagai macam perangkat yang akan mengamankannya lokasi. Jadi misalkan di situ ada X-ray dan metal detector ya. Ya, kemudian ada pintu dan juga pagarnya ya untuk mengamankan lokasi. Kemudian ada akses kontrol, mana orang bisa keluar dan masuk, termasuk juga di lokasi parkir ya, kan ada penghalang seperti itu. Nah, di sini juga terdapat alat pendeteksi api kebakaran ya, sehingga kalau ada asap atau api itu akan membunyikan alarm. Dan juga terdapat sistem pendeteksi penerobosan. Jadi kalau ada penerobosan atau upaya-upaya tidak sah, maka itu akan membunyikan alarm juga ya. Nah, ini untuk pintu ya. Tadi sudah saya bilang bahwa di pintu ya itu terdapat magnetic lock ya. Jadi situ kunci magnetik dan juga dia akan terkunci secara otomatis yang menggunakan door contact. Di depan pintu itu dipasang CCTV kamera untuk melihat siapa saja yang masuk, dan di situ juga terdapat akses reader ya untuk membaca kartu yang kita tempelkan ya, sebelum bisa masuk. Dan kalau misalkan membutuhkan bantuan untuk orang lain, itu ada speaker dan mic di sana ya. Nah, ini sistem security yang terpadu itu melibatkan 3 hal. Yang pertama itu gadget, komputer, dan communication. Nah, ini blok diagramnya ya, integrated security system. Jadi mulai dari alarm ya, kemudian pintu dan CCTV ya, dan juga intrusion detection system, ini semua terpadu ya. Nah, intrusion detection system ya, ini adalah arsitektur mendasar ya.
Jadi kalau terjadi upaya-upaya penerobosan ya, yang dilakukan, nah ini dia akan membunyikan alarmnya. Jadi tidak sembarangan orang bisa masuk lewat pintu ya, karena di situ terdapat berbagai mekanisme ya, yang menghalangi orang untuk masuk. Jadi kalau kita mencoba menerobos pintu itu, nah itu akan membunyikan alarm ya. Nah ini adalah intrusion detection system basic arsitekturnya. Di situ kita bisa memproses information karena di sana terdapat berbagai macam sensor. Nah, kemudian kita lihat di sini integrated security system terdiri dari berbagai security yang lengkap ya, mulai dari parameter ya, kemudian under vehicle inspection, kemudian identifikasi orang ya, kemudian pintu untuk akses ya, dan juga deteksi kalau terjadi ya, atau kalau ada bahan peledak ya, jadi kita bisa mendeteksi di situ. Nah ini sama ya seperti tadi ya, terdapat X-ray tadi, metal detector juga ya, untuk memeriksa barang yang barang bawaannya, baik dari orang ataupun pengunjung yang masuk ke area tersebut. Nah, kemudian di sini ada patroli. Kalau kawasan itu terlalu luas, ya, bisa menggunakan mobil ya untuk melakukan patroli keliling. Kalau dia masih terbatas atau memang jumlah personilnya banyak ya, kita bisa menggunakan orang untuk memeriksa kawasan tersebut. Nah, ID card ini harus dipasang atau dikenakan oleh pegawai ya, di tiap-tiap gedung atau kawasan untuk identifikasi orang tersebut. Jadi petugas keamanan bisa memeriksa ID tersebut. Nah, biasanya ID tersebut dipasang di dada, itu digantungkan ya di leher. Dan biasanya fungsinya ada dua. Yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi siapa yang menggunakan ID tersebut, dan yang kedua, di ID card itu biasanya di situ terdapat akses untuk pintu masuk. Jadi kalau pintu masuk ada akses card, kita harus tempel. Selain tempel, misalkan kita harus mengetikkan PIN seperti itu. Jadi ada dua fungsinya ID card. Yang pertama untuk akses ke pintu, dan yang kedua untuk mengidentifikasi siapa yang masuk. Di tiap gedung itu biasanya ada visitor control seperti ini ya, kita harus menyerahkan KTP kita untuk di scan, dan kemudian kita juga difoto, kemudian kita akan diberikan kartu untuk masuk ya, untuk misalkan melewati barrier atau akses pintu masuk utama seperti itu. Juga ada key management seperti ini. Kalau misalkan mau membuka locker atau misalkan membuka box, nah itu ada kuncinya seperti ini, dan untuk mendapatkan kuncinya pun kita harus tahu pinnya.
Nah, ini sistem halo-halo yang ada di setiap gedung biasanya. Jadi kalau ada pengumuman dari gedung, misalkan ada simulasi kebakaran dan pengumuman penting lainnya, itu bisa diakses, bisa diberikan ke semua penyewa yang ada di gedung tersebut, ya, seperti itu. Atau untuk misalkan memanggil orang di pabrik. Nah, ini kalau saking luasnya, jadi kita membutuhkan speaker dan mikrofon seperti ini. Nah, kemudian ada ruangan kontrol di data center, biasanya seperti ini. Kita bisa melihat semua keadaan sekitar menggunakan banyak kamera dan monitor seperti ini. Nah, untuk ruang kontrol sendiri terdiri dari 3 jenis ya. Kalau control room itu terdiri dari konsol workstation ya, atau tabelnya, kemudian komputer, monitor, dan whiteboard. Nah, kalau control suite itu control room dilengkapi dengan equipment room, kemudian meeting room, store room, kitchen, washroom. Kemudian untuk control center itu yang paling lengkap terdiri dari control suite dan control room-nya. Nah, untuk akses kontrol di tiap pintu itu kita dilengkapi kartu seperti ini ya. Dan kalau ada tulisan door exit itu biasanya untuk dari dalam kita mau keluar, itu kita tekan tombol itu. Nah, tapi kalau dari luar mau ke dalam itu kita harus menggesekkan kartu atau menempelkan kartu. Atau kita mengetikkan PIN, itu juga bisa. Nah, kalau yang biometrik itu ada menggunakan sidik jari ya, kemudian pengenalan muka atau wajah, geometri tangan, pembaca, kemudian retina, dan juga suara ya, serta DNA atau blood ya. Itu bisa digunakan untuk mendeteksi orang ya. Nah, ini fingerprint itu biasanya digunakan untuk masuk ke ruangan atau untuk absen ya. Kita menempelkan jari telunjuk atau ibu jari ya ke mesin seperti ini. Selain itu juga harus mengetikkan akses kode atau PIN-nya ya, baru menekan OK ya. Kalau udah itu baru diizinkan pintunya terbuka atau kita bisa masuk ya. Nah, kemudian pengenalan wajah ini bisa juga digunakan, tapi jarang ya. Ini biasanya di komputer atau dengan Windows Hello itu kita bisa melakukan pengenalan wajah. Nah, yang jelas kameranya harus mendukung. Berikutnya ini pembaca geometri tangan. Jadi ini tidak hanya jari tapi tangannya juga di scan ya, seperti ini. Kemudian untuk pengenalan retina atau iris, biasanya kalau merekam KTP elektronik kita juga akan direkam retinanya. Kemudian pengenalan suara. Pengenalan suara ini agak jarang digunakan ya, karena suara itu berubah kalau kita lagi parau karena flu dan sebagainya, suara juga akan berubah. Yang paling ekstrim itu kalau menggunakan DNA ya, jadi ini tidak mungkin dipalsukan ya, karena DNA itu darah ya. Kalau misalkan ada sistem yang
ngecek tiap kali masuk ke data center kemudian dicolok dengan jarum, ya, ya kebayang sakit kalau berapa kali ditembak seperti itu ya. Nah, untuk akses pintu biasanya ada gerbang seperti ini. Untuk kendaraan dia menggunakan RFID, ya, terpasang RFID-nya. Jadi kalau kendaraan tersebut dikenal, maka pintunya itu akan membuka secara otomatis. Nah, keamanan gedung bahayanya itu adalah salah satunya dari api. Nah, api ini berbahaya karena merusak segalanya ya. Maka harus dicegah ya. Nah, faktor-faktor yang penting untuk menentukan bahaya dari api ini yang pertama itu sumber pemicunya itu dari mana ya. Yang kedua, bahan bakaran dari mana. Yang ketiga, bagaimana gedung tersebut dioperasikan. Nah, keempat itu daya tampung gedungnya. Kemudian yang kelima itu deteksi apinya, dan yang keenam alat untuk memadamkan api apakah sudah tersedia atau belum. Ini faktor-faktor yang penting untuk mengamankan gedung kita dari bahaya api. Nah, ini adalah sistem untuk menekan api ya. Nah, biasanya di tiap data center itu punya sistem seperti ini. Dan sistemnya itu dia menggunakan busa atau gas ya untuk memadamkan api, dimana dia punya sensor untuk mendeteksi kalau terjadi asap ya, atau api, dan dia akan langsung menyemprotkan gas untuk pemadam ya, busa untuk memadamkan api tersebut. Dan juga terdapat sistem yang memerintahkan agar perangkat seperti AC dan sebagainya itu di shutdown atau dipadamkan. Nah, ini namanya FM200 ya. Jadi yang banyak terpasang di data center itu dikenal sebagai perangkat FM200, Fire Suppression System ya. Ini perangkat sesungguhnya itu seperti ini. Jadi banyak busa ya, tabung-tabung yang berisi busa seperti ini yang akan menyemprotkan kalau terjadi kebakaran. Nah, yang berikutnya faktornya itu adalah gagal berfungsinya pendukung ya, perangkat-perangkat pendukung seperti AC dan sistem pemanas ya. Nah, kalau bermasalah ini juga mengganggu dari physical security kita gitu ya. AC ini biasanya harus diservis, yang ada di gedung atau di ruangan tuh harus diservis berkala ya, jadi tiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu harus dibersihkan. Nah, kemudian gedung yang tidak bagus itu bisa mengalami namanya structure collapse. Nah, struktur collapse ini bisa
terjadi dari banyak hal ya, bisa dari ledakan atau memang dari strukturnya itu sendiri nggak bagus, tiba-tiba runtuh sendiri, atau memang karena bom atau karena uh, gempa bumi atau kebakaran dan sebagainya, itu bisa menyebabkan gedung itu bisa rusak atau roboh. Contohnya seperti ini ya. Misalkan terjadi gempa dan tidak bagus strukturnya. Nah, kebocoran gas itu bisa saja terjadi ya, kebocoran pipa ya, entah pipa air atau pipa gas, juga berbahaya dan kadang bisa memicu api. Nah, ini macam-macam penyebabnya, ada yang karena berkarat ya, atau memang bahan pipanya itu nggak bagus ya. Nah, bisa terjadi kebocoran seperti ini di tengah ataupun di sambungannya atau di dekat kontrolnya seperti ini. Nah, kemudian data juga bisa di-intercept. Jadi data kita bisa dicuri, bisa di tapping ya, itu dengan berbagai macam cara, sama ada langsung diamati atau pada saat data tersebut ditransmisikan, atau terjadi yang menggunakan elektromagnetik ya. Nah, kalau pengamatan langsung, jadi ada orang yang tiba-tiba melihat layar monitor kita, atau kalau misalkan monitor tersebut tidak di lock ya, tidak di screen lock ya, tidak dikontrol Anda kemudian di lock seperti itu, ini mudah untuk dimantau isinya. Nah, cara yang lain adalah pada saat ditransmisikan, jadi bisa di tapping, misalkan ada yang mencolok langsung ke switch dan sebagainya ya. Ini juga harus diamankan lewat network security nanti ya. Ini hacker ya, biasanya yang melakukan hal seperti ini. Nah, kalau elektromagnetik dia bisa istilahnya menempelkan atau mencuri-curi sinyal. Biasanya sistem seperti parabola ya, misalkan kita mencuri sinyal parabola milik orang lain untuk kita ambil atau bisa lihat seperti itu. Nah, kemudian sistem yang mobile dan portable ini juga mudah untuk dicuri atau memiliki risiko yang besar ya, seperti misalkan laptop. Nah, bagaimana cara mengamankan laptop? Datanya dienkripsi ya, kemudian di backup datanya, kemudian dipasang pelacak yang kalau misalkan laptop tersebut dicuri, kemudian password di BIOS laptop tersebut dipasang, kemudian diasuransikan, dan juga menambahkan third party protection untuk data yang sangat sensitif, dan juga menggunakan lock secara fisik ya, Kensington locks ya. Dan juga menggunakan hardware level security, misalkan menggunakan chip TPM2 ya, yang disarankan untuk Windows 11 seperti itu. Nah, kemudian risiko pencurian dan
kerusakan secara fisik ya. Nah, jadi sistem tersebut laptop itu umumnya kan kadang misalkan dibawa oleh pegawai. Nah, ini laptop ini resikonya bisa kecurian atau ketinggalan di tempat-tempat umum, misalkan bandara, di terminal dan sebagainya. Nah, itu tentu saja harus diamankan seperti tadi. Nah, pendekatan untuk mengamankan physical security tadi ya, mulai dari akses kontrol ya, dan sebagainya tersebut, itu pertama itu ada yang wajib disyaratkan oleh hukum atau peraturan ya. Jadi misalkan security guard, pintu gerbang dan sebagainya itu memang ada ketentuannya ya. Kemudian biayanya seperti apa untuk menerapkan sistem physical security tersebut. Kemudian bagaimana apakah implementasinya tadi mengatasi masalah-masalah security yang fatal tersebut. Jadi misalkan kebakaran tadi ya, untuk alarm kebakaran dan perangkat pemadam api itu memang wajib ya, karena bahaya kebakaran itu termasuk fatal ya, sehingga harus ditangani dengan baik. Nah, kemudian cost benefit ya, artinya implementasi tersebut menguntungkan ya, untuk dipakai. Ya, jadi artinya physical security ini diperlukan ya, karena tidak ada gunanya kalau kita mengamankan secara network tapi secara fisikal, misalkan switch-nya itu mudah diakses dan sebagainya. Sehingga memang keamanan secara fisik ini perlu. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini tentang physical security. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagikan video ini ke teman-teman kamu ya, agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video ini juga, dan pastikan buat kamu tadi yang belum subscribe, ayo diklik dulu ya tombol subscribe-nya dan bunyikan bell-nya agar channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan information security berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.